Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Faqalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Alhamdulillah wa syukrillah, pada bulan Sya'ban ini kita masih diberikan taufik dan hidayah dari Allah sehingga bisa menyempatkan waktu untuk bertolab ilmu atau mencari ilmu. Mudah-mudahan segala apa yang telah kita cari khususnya pada bulan Sya'ban ini, mengejar kebaikan demi rahmat Allah, mengejar kebaikan demi mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bisa terlaksana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya, di video-video yang telah lalu saya masih membahas tentang keistimewaan daripada bulan Sya'ban, bulan ke-8 daripada tahun Hijriyah. Di sini ada beberapa keistimewaan apabila kita sanggup melaksanakannya. Selain daripada sholat sunat nisfu Sya'ban pada malam nisfu Sya'ban, ada juga keistimewaan daripada silaturahim yang dilaksanakan pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Salah satunya dengan menjalin, mempererat kembali persaudaraan yang sempat terputus. Istimewanya, silaturahim yang terbaik adalah menyambung kembali persaudaraan yang telah terputus, daripada kita bersilaturahim kepada sahabat-sahabat yang biasa akrab, yang tidak ada masalah dengan kita. Itu juga bagus, tapi yang terbaik, silaturahim yang terbaik adalah menyambung kembali tali silaturahim yang sempat terputus. Itu yang paling istimewa. Apalagi kita menyambungkan kembali tali persaudaraan dilakukan pada tanggal 15 Sya'ban. Ini ada hikayatnya, betapa hebatnya ketika kita melakukan silaturahim. Waruwiya anna akhwaini iltaqiya. Suatu ketika ada dua orang saudara yang bertemu. Kakaknya berkata kepada adiknya, maka kata kakaknya, "Wahai adikku, engkau dari mana saja? Sudah lama gak kelihatan." Maka kata adiknya, "Saya telah melaksanakan ibadah haji, saya telah melaksanakan ibadah umroh sunat dengan pergi ke tanah suci Mekah, dan saya bisa berziarah ke makam baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan engkau kakakku dari mana saja? Tidak kelihatan." Kata kakaknya, "Saya tidak mampu beribadah haji, saya tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh. Yang mampu saya lakukan yaitu bersilaturahim dengan saudara-saudara saya sendiri, dengan orang-orang yang terdekat." Maka kata adiknya, "Besar mana pahala ibadah haji yang telah saya lakukan dengan pahala silaturahim kakak yang sudah kakak lakukan?" Maka si kakaknya ini tidak bisa menjawab apa-apa, karena memang dalam hatinya kemungkinan besar pahala ibadah haji atau umroh bisa mengalahkan pahala daripada silaturahim. Maka si kakaknya ini tertunduk malu, seakan-akan tidak bisa menjawab apa-apa, karena memang setahu kakaknya pahala ibadah haji, Masya Allah, langkah-langkah mereka yang dilangkahkan satu kali langkah untuk melangkah beribadah haji, Masya Allah, akan diturunkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kakaknya sedang bingung untuk menjawab daripada pertanyaan adiknya, di sana ada semacam hatib. Hatib itu ada suara tapi tidak ada orang yang berbicara. Maka kata hatib itu,
bersabda, ziyaratu akhin fillah afdalu indallah min mi'ati hijjatin nafilah. Ketahuilah bahwa apabila kita berziarah mengunjungi sanak saudara yang sempat terputus, sudah lama tidak ketemu, lalu kita bersilaturahim, tujuannya untuk mempererat persaudaraan dan tujuannya karena Allah, bukan untuk meminta, bukan untuk ini, bukan untuk itu, tapi karena Allah bersilaturahimnya, mempererat tali persaudaraan. Maka ketika kita bersilaturahim dengan tujuan tersebut, pahalanya lebih besar min mi'ati hijjatin nafilah. Kalau dibanding kita melaksanakan ibadah haji sunnah dan ibadah umroh yang sunnah, walaupun dilaksanakannya sudah 100 kali, apalagi didasari dengan ketidakikhlasan, maka pahala umroh sunat, pahala ibadah haji sunat bisa dikalahkan dengan pelaksanaan bersilaturahim kepada sanak saudara yang disertai dengan karena Allah. Bisa juga ini dibalikan, ketika kita melaksanakan ibadah haji yang sunat, berarti yang kedua dan yang selanjutnya, kalau kita disertai melaksanakan ibadah haji sunat dan umroh sunat disertai dengan keikhlasan, bisa juga mengalahkan ibadah silaturahim kita. Karena apa? Pahala ibadah haji dan umroh itu sangatlah memerlukan dana yang paling besar. Dalam kisah ini bukan berarti merendahkan pelaksanaan ibadah haji. Ini pelaksanaan ibadah haji yang dilaksanakan oleh adiknya ini, adik dari dua bersaudara ini, dilakukan karena ini ria, ingin terpandang dan niat yang lain. Maka ketika kakaknya cuma bisa melaksanakan silaturahim dengan saudara yang dekat disertai dengan keikhlasan, maka pahalanya lebih besar daripada ibadah umroh 100 kali disertai dengan ria dan yang lain-lain. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sabda Nabi SAW, inna rahmatallahi la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Ketahuilah, rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak bisa turun ke suatu golongan apabila dalam golongan tersebut, apabila dalam kaum tersebut terdapat salah seorang di antara mereka yang memutuskan tali persaudaraan. Jadi ketika kita memutuskan tali persaudaraan dan belum islah, kita berantem dengan saudara, sengketa dengan tetangga kita, lalu kita tidak melakukan islah, tidak melakukan perdamaian, maka rugi untuk diri kita sendiri karena doa kita tidak akan diijabah, juga merugikan orang lain. Karena apa? Apabila ada 100 orang yang berdoa kepada Allah dengan khusyuknya, lalu datang kita yang memutuskan tali silaturahim, doa mereka yang 100 orang itu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada kita yang belum islah dengan saudara kita. Maka memutuskan tali silaturahim rugi untuk pelakunya dan bisa merugikan bagi orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, untuk itu marilah kita sambut malam nisfu Sa'ban yang akan datang dengan bersilaturahim di masjid, dengan bersilaturahim mengunjungi tetangga-tetangga kita yang pernah kita sakiti dengan ucapan kita, yang pernah kita sakiti dengan perbuatan kita, agar kita pada malam nisfu Sa'ban mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita pada malam nisfu Sa'ban tidak sempat untuk melakukan islah, silakan, masih ada waktu. Mau sebelum puasa, bahkan ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa pun tobat tidak mungkin tertutup. Silakan untuk mencapai derajat kasih sayang Allah dan untuk mencapai derajat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sena rahmatul ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan segala apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat, dan silakan video tausiah ini bisa di-share agar kita lebih mendapatkan manfaat dari tausiah ini. Khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.